Rindu dan Fauzan malah dibuat bekerja sama oleh Alia dan Denny sehingga mereka pada akhirnya bisa menyelamatkan Ayu yang sengaja dicelakai oleh Alia karena Alia nggak mau diceraikan oleh Fauzan. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada malam hari ini. Wah, seru banget ya guys ya. Dapet banget gitu emosinya, dapet banget juga bikin gregetnya sinetron ini. Walaupun memang Hafiz sudah dinyatakan meninggal dunia, berarti Megantara udah nggak ada lagi di sinetron Cinta di Ujung Sajadah ini. Tapi entah kenapa kalau sekarang jadi banyak yang suka nih melihat Rindu dan Fauzan bisa bersatu kembali. Mereka sangat amat berharap kalau Rindu dan Fauzan ini bisa kembali rujuk dan bisa memberikan pelajaran kepada Alia, Denny dan orang-orang jahat yang selalu saja menyalahkan mereka lah. Intinya seperti itu. Kalian tahu kan kalau apa yang dilakukan oleh Alia tuh benar-benar udah menjadi-jadi banget. Dia tuh saking terobsesinya ingin mendapatkan Fauzan seutuhnya, dia melakukan apapun itu namanya untuk bisa mencelakai Rindu. Kalian lihat kan gimana di episode sebelumnya dia berusaha untuk mencelakai Rindu. Dengan cara apa? Ya dengan cara Rindu harus jatuh di tangga yang memang sudah dia sabotase. Kemudian dia juga berusaha untuk gimana caranya membuat Fauzan berpisah dari Ayu anaknya. Dia juga happy melihat Fauzan yang gak bisa berkata-kata di saat Alia mengajak Ayu untuk pergi ke pemakaman. Dan dengan alibi itu melihat pemakaman ibu kandungnya dan tidak sengaja bertemu dengan Rindu dan membuat Rindu jadi emosi juga sama Fauzan. Nah itulah yang membuat kita tuh jadi benar-benar greget untuk nonton sinetron Cinta di Ujung Sajadah ini. Karena memang acting dari Tsania Marwah dan dia mendapatkan acting antagonis ini benar-benar sangat amat cocok banget ya guys ya. Pantes lah kalau Tsania Marwah ini disandingkan dengan Fauzan dan Cus Syifa juga di sini karena memang seseru itu mereka membangun chemistry untuk membangun dan membuat sinetron Cinta di Ujung Sajadah ini bisa diminati oleh semua orang. Kemudian yang bikin gregetnya itu dia benar-benar happy melihat Fauzan yang tidak bisa berkata apa-apa di hadapannya Rindu. Di saat dia mengatakan kalau pemakaman ibunya Ayu berada di sana, kemudian dia lupa di mana pemakaman ibunya Ayu itu, padahal ibu kandungnya Ayu itu adalah Rindu yang ada di hadapan dia sekarang dan memegang erat tangannya Ayu. Wah itu sih benar-benar bikin greget juga ya guys ya, karena ya Mimin kesel juga sih sebenarnya dengan Fauzan, tapi setidaknya Fauzan itu udah jujur juga ya sama Rindu kalau dia melakukan itu semua. Ya memang dia sadar kalau dia tuh jahat, tapi dia melakukan itu karena dia nggak mau kehilangan Ayu. Dia sadar kalau Ayu itu cuma punya dia. Dan Ayu itu ya nggak tahu apa-apa juga kan tentang Rindu dan segala macamnya. Tapi Rindu menyayangkan kenapa Fauzan harus bohong. Dan ya kebohongan Fauzan ini bakalan berlanjut kalau Fauzan tidak menghentikannya. Dan jujur Rindu tuh ya nggak ada respectnya sama sekali juga dengan Fauzan ya guys ya, karena memang dia sekesal itu dan semarah itulah dengan Fauzan. Ya gimana gak marah ya, karena kan kita tahu sendiri Rindu aja tuh dibohongi bertahun-tahun lamanya, dikatakan kalau anaknya sudah meninggal dunia lah segala macam, tapi ternyata anaknya masih hidup. Dan tentu itu adalah hal yang sangat amat menyakitkan, fakta yang sangat amat bikin Rindu tuh jadi sedih. Sekarang dia mau bilang ke Ayu dia ibu kandungnya Ayu, dia juga susah. Karena apa ya? Karena sekarang Fauzan sudah keburu bohong juga sama Ayu kalau ibu kandung Ayu itu tuh sudah meninggal dunia. Jadi kan membuat Ayu bingung nantinya kalau tiba-tiba Fauzan mengatakan ibu kandungnya Ayu itu adalah Tante Kantin. Kemudian nanti kalau tiba-tiba si
Rindu juga mengatakan kalau dia adalah ibu kandungnya Ayu, ya makin bingung juga lah Ayu ini ya. Nah ini nih yang bakalan bikin semua jadi kebingungan untuk menjelaskan kepada Ayu. Apakah nanti Ayu pada akhirnya tahu tuh dari siapa, kan kita juga nggak akan pernah tahu ya guys ya. Karena ya memang harus nonton sinetron Cinta di Ujung Sajadah ini agar kita tahu alur ceritanya tuh akan seperti apa. Tapi setidaknya yang Mimin happyin itu adalah ketika Fauzan benar-benar sudah angkat tangan lah dengan hubungan dia bersama Alia. Dia sadar kalau hubungan dia sama Alia itu benar-benar sudah red flag banget. Dia sadar kalau dia bersama Alia itu tuh udah gak akan pernah bisa menyatu lagi. Dan dia sudah mengurus perceraian dia bersama Alia. Dan itulah yang membuat Alia tuh jadi ketar-ketir, marah. Dan tentu hal ini juga akan membuat si Denny pun juga ketar-ketir ya guys ya. Karena di saat Fauzan sudah menceraikan Alia, tentunya Fauzan ya jadi duda. Dan tentunya akan besar kemungkinan Fauzan untuk bisa menikah dengan Rindu lagi atau rujuk dengan Rindu. Sementara kan memang mereka masih belum sah di mata hukum ya guys ya. Perceraiannya masih ada 1 kali persidangan lagi yang harus mereka jalani. Dan tentu hal ini ya sangat amat kita tunggu-tunggu. Kira-kira menurut kalian Fauzan lebih dulu menceraikan Rindu atau malah lebih ingin cepat memproses perceraian dia bersama Alia? Wah ini sih benar-benar sangat amat dinanti-nanti ya guys ya. Dan Alia ini saking sakit hatinya dengan Fauzan yang ingin menceraikan dia ingin melampiaskan itu semua kepada Ayu. Dia akan membalaskan dendamnya kepada Ayu. Dia menyeret Ayu dan gak tahu nih dia mau bawa Ayu kemana. Dan untung saja Rindu mengetahui tentang hal tersebut. Rindu tentu langsung pergi ke rumahnya Fauzan. Setelah itu dia juga akan menghubungi Fauzan dan meminta Fauzan untuk menghentikan kejahatan yang akan dilakukan oleh Alia ini. Dan ya Denny pastinya juga bakalan ikut campur nih guys. Wah bakalan seru banget dan bakalan seseru itu, bakalan serame itu juga sinetron Cinta di Ujung Sajadah episode selanjutnya. Makanya kita tuh bener-bener harus nonton banget nih. Kira-kira menurut kalian apakah sinetronnya bakalan gimana ya? Coba tulis di kolom komentar. Dan by the way, di sinetron ini bakalan ada pemain baru nih guys. Wah, siapa coba? Sebenarnya nggak asing lagi sih untuk kita tonton karena udah sering banget sosok ini hadir di beberapa sinetron dan sering juga menjadi pemeran utama, yaitu Eza Gionino. Nah Eza Gionino ini sepertinya bakalan digadang-gadang menjadi penggantinya Hafiz karena memang Megantara sudah tidak mau lagi melanjutkan sinetron Cinta di Ujung Sajadah ini sepertinya. Jadi ya nanti yang akan memperebutkan cintanya Rindu itu ya Eza Gionino ini sebagai Adi nantinya, kemudian dengan Fauzan yang juga ingin memperebutkan cintanya Rindu. Wah ini sih benar-benar seru banget ya guys ya. Kira-kira menurut kalian apakah sosok Adi yang diperankan oleh Eza Gionino ini bakalan mempunyai sifat yang antagonis atau protagonis? Coba tulis di kolom komentar deh pendapat kalian. Jadi memang ada beberapa alur cerita yang masih belum terungkap ya guys ya. Maksudnya permasalahan-permasalahan yang masih belum terungkap, yaitu yang pertama kalau Denny sih udah terungkap. Kemudian Carla yang bekerja sama dengan Denny masih belum terungkap. Denny yang bekerja sama dengan Alia belum terungkap. Kemudian Alia yang menghabisi 3 nyawa orang hanya untuk mempertahankan pernikahan dia dengan Fauzan juga masih belum terungkap. Kemudian permasalahan Pak Yanto dengan Ibu Aminah yang mempunyai anak yang bernama Renjana itu juga masih belum terungkap, dan itu adalah Rindu. Jadi sekarang Denny lah yang sedang mencari tahu tentang anaknya Ibu Aminah dan Pak Yanto ini. Kemudian masih banyak lah alur cerita yang masih belum terungkap ya guys ya di sinetron ini. Dan ya bisa dipastikan kalau Ustadz Hafiz sudah tidak akan ada lagi di sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Makanya digantikan perannya oleh Eza Gionino sebagai Adi nantinya. Dan gak tahu nih apakah Adi ini bakalan menjadi sosok yang baik, yang selalu sayang sama Rindu juga, akan melindungi Rindu sebagai penggantinya Hafiz atau enggak. Nah kita masih belum mengetahui
tentang hal tersebut. Makanya kita harus melihat alur ceritanya setiap harinya ya guys ya. Duh bener-bener deh ya, bener-bener sangat amat dinanti-nanti sih sekarang ya. Cinta di Ujung Sajdah ini, karena memang jujur alur ceritanya semakin seru walaupun memang Ustadz Hafiz sudah tidak ada lagi, sudah tidak memerankan sinetron Cinta di Ujung Sajadah lagi, tapi sepertinya kehadiran Eza Gionino bakalan jadi warna baru juga nih di sinetron Cinta di Ujung Sajadah ini. Dan kira-kira apakah chemistry-nya bakalan klop banget nih seperti Hafiz dan Rindu sebelumnya? Dan menurut kalian siapa nih yang bakalan Rindu pilih? Apakah Adi atau Fauzan? Dan kira-kira Adi ini bakalan jadi ustadz juga atau bakalan jadi apa nih? Coba tulis di kolom komentar deh pendapat kalian. Udah gak sabar banget ya untuk nonton kelanjutan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.